Halo rekan-rekan engineer, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bahas tuntas sesuatu yang lumayan bikin saya antusias, yaitu Vatek M-Series. Kalau kalian sempat mikir, paling ini cuma PLC biasa, wah siap-siap kaget aja. M-Series ini bukan sekedar controller tunggal ya, tapi lebih seperti sebuah platform otomasi yang super komprehensif. Jadi, mari kita bongkar sama-sama. Nah, sebelum kita ngomongin hardware, kita samakan persepsi dulu nih. Di dunia industri modern sekarang, pergeseran teknologinya tuh luar biasa banget. Kalau zaman dulu PLC mungkin cuma disuruh ngurusin logik sederhana sama narik relay, sekarang ceritanya beda. Sistem modern itu nuntut kita buat bisa ngatur pergerakan presisi, nyambung ke jaringan industri yang super cepat, bahkan sampai integrasi langsung ke IoT atau Internet of Things. Nah, Vatek M-Series ini dirancang persis buat ngejawab tantangan arsitektur yang serba terkoneksi ini. Coba perhatikan wujud fisiknya ini. Ini adalah unit CPU-nya. Biasanya kan kalau kita baca manual teknis, kita langsung dibikin pusing sama lautan spesifikasi dan tabel yang panjang banget kan? Tenang, hari ini kita nggak bakal lakuin itu. Kita bakal zoom out sedikit dari teks manual yang padat itu buat benar-benar paham gambaran besarnya. Kita cari tahu sebenarnya apa sih alasan atau mengapa dibalik desain cerdas yang ada di depan kita ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu arsitektur cerdas dan anatomi dari sistem M-Series ini. Kalau kalian lihat diagram sistem ini nunjukin dengan sangat jelas seberapa masif skala yang lagi kita omongin. Bayangin aja, satu buah modul CPU ini bisa mengendalikan sebegitu banyak perangkat. Mulai dari sistem servo Ethercat, inverter, sensor pintar, layar HMI, sampai perangkat serial, semuanya ditarik ke satu pusat kendali ini. Keren banget kan? Ini benar-benar nunjukin kapasitas komputasi yang luar biasa dari platform M-Series. Nah, kalau lihat diagram tadi kerasa agak berat, mari kita pakai analogi biologi aja biar lebih gampang nempel di kepala. Anggap aja CPU Vatek M-Series ini sebagai otak utama yang ngambil semua keputusan. Terus, modul input-output lokal dan ekspansinya itu ibarat tangan dan mata yang langsung menyentuh dan melihat apa yang terjadi di mesin. Dan yang paling krusial, jaringan komunikasi Ethercat ini bertindak sebagai sistem saraf cepatnya. Dia yang ngirim impuls data ke seluruh sistem servo dalam hitungan milidetik secara real time. Masuk akal kan? Yang bikin saya lumayan salut dari desain fisiknya adalah cara dia menangani ekspansi. Platform ini memungkinkan kita nambahin modul nggak cuma di sebelah kanan aja, seperti buat I/O lokal gitu, tapi juga di sebelah kiri CPU khusus untuk modul komunikasi berkecepatan tinggi. Desain dua sisi ini pinter banget karena memastikan kita para engineer bisa masukin modul-modul tingkat lanjut tanpa harus buang-buang ruang berharga di dalam panel kontrol. Ini baru namanya modular yang benar-benar ringkas. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bahas fitur-fitur utama dan apa sih faktor yang bikin kita bilang, wow, dari sistem ini. Coba kalian perhatiin baik-baik seberapa padatnya antarmuka yang ada langsung di blok CPU ini. Perlu dicatat ya, ini bukan modul tambahan loh, ini benar-benar perangkat bawaan standarnya. Fakta bahwa Vatek menumpuk begitu banyak port komunikasi dan antarmuka kontrol langsung di dalam CPU utama ini bakal menyelamatkan kita dari kerumitan dan pastinya menghemat budget karena kita nggak perlu lagi beli modul-modul ekstra yang sebenarnya bisa dihindari. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Kita langsung dapat sederet fitur kelas berat sedari awal. Platform ini sudah punya port Ethernet dan Ethercat secara bawaan. Kalian juga langsung dapat 2 buah port komunikasi RS485, terus ada kontrol pemosisian pulsa berkecepatan tinggi atau SAPC, dan hebatnya lagi, CPU tingkat lanjutnya ini sudah siap secara langsung buat layanan IoT modern kayak MQTT tanpa perlu tambahan hardware apa-apa lagi. Ini nih yang benar-benar bikin dia beda dari controller generasi lama. Di balik semua teknologi gahar tadi, ada satu fitur yang kelihatannya sepele banget, yaitu slot micro SD. Posisinya agak ngumpet di balik penutup kecil ini. Tapi, teman-teman, jangan salah. Buat kita-kita yang sering turun ke lapangan, slot kecil ini benar-benar sebuah penyelamat mutlak buat urusan maintenance. Kenapa saya bilang ini penting banget? Buat kalian, para pemuat mesin, kartu SD ini tuh ibarat tongkat ajaib. Bayangin, kalian harus setup 10 mesin yang identik di lantai pabrik. Daripada ribet bawa-bawa laptop, nyolok kabel sana-sini, terus ngelakuin setup software satu-satu yang makan waktu, kalian cukup simpan program dan konfigurasi di satu kartu SD ini. Kalian bisa melakukan backup, update firmware, dan cloning mesin cuma modal cabut colok kartu memori aja. Jauh lebih cepat, ringkas, dan aman kan? Oke, masuk ke bagian ketiga. Biar nggak pusing, mari kita sederhanakan keluarga besar M-Series ini. Kalau kalian buka manual aslinya,
Dijamin kalian bakal disuguhi tabel spesifikasi model yang super panjang. Nah, daripada pusing baca kode, kita bagi aja lini produk masif ini ke dalam 3 kategori yang gampang dicerna sesuai sama tujuan akhir sistem kalian. Pertama, ada seri MQ, ini cocok buat kebutuhan yang ringkas dan hemat biaya. Kedua, seri MA dan MS, ini pilihan yang paling pas kalau fokus kalian ada di kontrol gerakan terpusat dan jaringan Ethercat. Dan yang terakhir, seri MA, ini kasta tertingginya buat kontrol gerakan presisi tinggi dan interpolasi pergerakan yang super kompleks. Sebagai catatan singkat biar kalian gampang milih, model MQ yang kompak itu emang bagus, tapi ingat, dia nggak bisa dihubungkan ke modul ekspansi kecepatan tinggi di sisi kiri ya. Sebaliknya, kalau lini MI, MS, dan MA itu memang dari awal sudah dirancang khusus sebagai platform tingkat lanjut untuk menangani komunikasi dan modul gerak berkecepatan tinggi yang tersinkronisasi dengan sempurna. Lanjut ke bagian keempat, dan ini krusial banget, yaitu pola pikir keselamatan industri. Di dunia otomatisasi, fitur secanggih apapun nggak bakal ada artinya kalau implementasinya asal-asalan dan nggak aman. Sebagai engineer profesional, pola pikir keselamatan itu harga mati. Manual FATEC ini ngasih instruksi yang sangat jelas soal praktek terbaik ini. Pertama, pastinya, jangan pernah coba-coba sentuh terminal pas sistem lagi hidup. Kedua, nah ini yang sering disepelekan, kualitas sistem kalian itu sangat bergantung sama koneksi grounding yang bagus buat membuang noise industri. Ketiga, untuk urusan Ethercat, pastikan selalu pakai kabel Cat 6 yang berpelindung. Dan terakhir, kebiasaan sederhana tapi penting. Selalu bersihkan sisa-sisa potongan kabel atau skrup dari panel sebelum kalian menyalakan daya. Serpihan kawat kecil itu bisa bikin korsleting yang fatal loh. Terus, ada satu detail penting banget dari manual yang harus saya tegaskan di sini. Modul output pada FATEC M-Series ini, secara internal, itu tidak dilengkapi perlindungan terhadap arus berlebih. Artinya apa? Sangat wajib hukumnya buat kita pasang perangkat proteksi tambahan, seperti scaring eksternal di sirkuit keselamatan kalian. Jangan sampai komponen sistem kalian pada gosong cuma gara-gara melewatkan satu langkah keselamatan fundamental yang satu ini. Kesimpulannya, kalau kita harus merangkum seluruh dokumen teknis yang tebel ini ke dalam satu intisari, maka jawabannya begini. FATEC M-Series itu dibangun khusus untuk otomasi modular modern dengan integrasi motion dan industrial networking. Platform ini bukan cuma sekedar versi upgrade, tapi benar-benar dirancang ulang dari awal buat memberikan fleksibilitas tinggi, konektivitas tanpa batas, dan kemudahan luar biasa di lantai pabrik. Saya harap panduan visual ini membantu kalian buat benar-benar paham esensi dan kekuatan dari PLC FATEC M-Series tanpa harus pusing baca halaman spesifikasi yang membosankan. Kalau kalian tertarik dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga follow akun kita agar kalian tidak ketinggalan dengan update lain tentang otomasi industri. Sampai jumpa di penjelasan teknologi selanjutnya.